Banyak orang yang bilang berhalanya orang zaman sekarang itu adalah uang. Berhalanya orang zaman sekarang itu adalah gadget. But I said berhalanya orang zaman sekarang itu adalah artis idolanya. Ini yang disebut dengan celebrity worship syndrome. We're gonna talk about this di Bukan Motivasi Rohani. Fenomena ngefans berlebihan telah menjadi hal yang biasa pada saat ini. Mulai dari sepak bola, tokoh publik, anime, K-pop, dan hal-hal lain yang bisa diidolakan. Dan ini adalah sindrom yang diidap oleh banyak orang pada saat ini. Nah, kita akan berbicara tentang ini, Celebrity Worship Syndrome. Menurut Wikipedia, Celebrity Worship Syndrome atau CWS adalah gangguan kecanduan obsesif di mana seseorang itu menjadi terlalu terlibat detail dengan kehidupan pribadi dan profesional si selebritis yang diidolakannya. Secara sederhananya, sindrom ini adalah saat di mana seseorang itu terlalu memuja idolanya secara berlebihan. Dan hal ini banyak terjadi pada saat ini. Misalnya, supporter klub bola yang klub yang didukungnya kalah, lalu dia berantem, rusuh, buat kerusuhan di mana-mana sampai tawuran. Baru ada juga keluarga yang berselisih karena pilihan presidennya beda. Baru ada fans-fans K-pop yang banyak bertindak di luar batas. Ada juga wibu-wibu yang nikah dengan waifunya. Dan hal ini juga sudah menjadi penyakit tersendiri di masyarakat pada masa ini, khususnya di kalangan remaja pada saat ini. Jadi ada beberapa faktor utama penyebab sindrom ini. Yang pertama, usia. Ya sebenarnya wajar karena usia remaja itu berada dalam usia yang rentan, yang masih labil. Makanya banyak remaja-remaja yang ngefans berlebihan sama idolanya. Mereka sedang mencari jati diri. Nah, yang kedua itu pendidikan. Ini merupakan ironi sebenarnya. Kenapa? Karena dikatakan orang yang begitu fanatik dan merugikan orang lain saat ngefans kepada seseorang itu menunjukkan rendahnya tingkat intelektualitasnya. Suatu ironi sebenarnya. Yang ketiga itu keterampilan sosial. Orang yang tidak memiliki keterampilan sosial cenderung menjadi fans fanatik. Kenapa? Karena kegiatan itu mengisi keburukan dia dalam berketerampilan sosial. Selain itu, ada beberapa juga tingkatan dalam sindrom ini. Silahkan kamu kenali dirimu lah di tingkatan yang mana. Jadi tahap 1 ini, yang pertama itu adalah tahap entertainment sosial. Di tingkat ini biasanya orang itu masih sebatas stalking, pengen tahu kehidupan idolanya, follow medsosnya, lihat-lihat apa karyanya, membuat komunitas sesama pencinta. Misalnya ada komunitas K-pop, ada komunitas anime, ada wibu juga. Jadi ini tahap masih awal dan masih wajar sebenarnya. Lalu muncul naik ke tahap yang kedua, intense personal. Nah, tahap ini orang udah mulai merasa empati sama idolanya. Kalau idolanya diserang, dia bakal bela-belain. Kalau misalnya ada yang nge-hate komen, dia bakal serang itu, pakai akun palsu, pakai akun-akun bodong, dia serang itu, dia hujat rame-rame. Ada juga orang-orang yang mulai mengikuti gaya hidup dari si idola ini. Ada dulu yang sampai tahu yang operasi plastik ya, yang operasi plastik supaya mirip kayak Barbie, supaya mirip kayak Superman. Ini contoh-contohnya nih. Sudah mulai meniru-niru gaya si idolanya itu. Nah, tahap terakhir ini yang paling parah, ini namanya borderline pathological. Nah, ini tahap yang paling parah. Kenapa? Karena rela melakukan apa saja demi si idolanya tadi. Ya kan? Mereka rela untuk menyerang orang yang menghina idolanya. Tidak hanya sebatas hate comment, tapi bahkan menyerang secara fisik langsung. Dicari itu siapa yang menghina idolanya sampai dapat. Udah mirip kayak martir jatuhnya. Nah, jadi kira-kira kamu di tahap yang mana? Silahkan kenali dirimu masing-masing lah. Masih ingat sama isi hukum Taurat yang kedua? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, tapi kan itu dibilangnya patung, kami kan beda. No. Jangan pahami ayat itu atau hukum itu hanya sekedar teks saja. Tapi pahami makna yang mau Tuhan kasih di situ. Maksud Tuhan di sini adalah menjadikan Dia yang paling utama. Menjadikan Dia si nomor 1. Bukan artinya ngefans itu salah ya. Saya nggak bilang ngefans itu salah. Saya juga fans sama MU, ya Manchester United. Saya suka.
Tapi saya nggak mau tuh sampai mati-matian di luar sana, tawuran hanya demi ngebelain MU, nggak worth it itu. Jadi maksud Tuhan dari ayat ini supaya menjadikan Tuhan sebagai kebanggaan dalam diri kita. Ngefans lah sama Yesus, jangan sama manusia. Kenapa gitu? Karena kalau kamu udah ngefans, maka sadar nggak sadar kamu pasti bakal ngelakuin 3 hal ini. Yang pertama, kamu bakal ngepromosiin idola kamu itu kemana-mana, ya kan? Yang kedua, kita pasti percaya sepenuhnya sama apa yang dikatakan idola kita itu. Kita pasti ikuti, kita pasti percaya. Dan yang ketiga, kita pasti akan ngikutin gaya hidup si idola tadi itu. Apa yang dia pakai, bagaimana setelannya, apa yang dia lakukan. Dia bakal jadi panutan kita. Nah, kalau kita ngefans pasti itu yang kita lakukan. Hey, fans-fans fanatik. Kan ketiga hal tadi tuh harusnya kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Ya nggak? Bukan ngefans sama idola kita. Misalnya, yang pertama tadi, ngepromosiin idola kita. Ya kan? Aku ngefans misalnya, aku ngefans sama si ini, si Anu. Si Anu itu ganteng loh, si Anu itu suaranya bagus loh, segala macam. Nggak salah, tapi daripada kamu ngepromosiin dia, mending promosiin Yesus. Dalam arti apa? Bersaksi. Itu yang namanya bersaksi. Dalam bahasa teologi bersaksi untuk mempromosikan Yesus, memberitakan Injil kepada orang banyak. Beritakanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Promosikanlah Yesus, beritakan Yesus kepada semua orang. Yang kedua, daripada kamu percaya sama semua omongan idola kamu yang bisa aja salah karena mereka juga manusia, mending kamu percaya sama omongan Tuhan Yesus yang pasti tidak akan mungkin salah. Ya, daripada kamu ikuti omongan mereka yang bisa saja salah, mending kamu percaya sama Alkitab yang udah jelas-jelas tidak mungkin salah. Dan daripada kamu ngikuti gaya hidup selebritis idola kamu, mending ikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Jadi saksi bagi banyak orang. Gitu loh. Karena secara sadar nggak sadar pasti kamu akan melakukan 3 hal ini. Nah, coba ganti, daripada ngidolakan seseorang secara fanatik, mending kamu ngidolakan Yesus secara fanatik. Ya kan? Idolakan Tuhan Yesus. Kita puji dia, kita sembah dia. Karena cuma dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan idolakanlah idolamu itu hanya sewajarnya saja. Boleh ngidolakan, tapi sewajarnya aja lah. Suka ya suka, nggak perlulah sampai fanatik kali. Ya jadi gitu aja lah. Daripada kamu ngelakuin hal bodoh demi idolamu, ya bahkan mereka juga nggak kenal sama kamu, mending kamu ngelakuin firman aja lah. Yesus kenal sama kamu, Yesus tahu gimana kehidupan kamu. Kamu bisa temuin Yesus di mana saja, kapan saja. Beda dengan mereka. Kamu nggak bisa nemuin mereka. Kamu nggak bisa ketemu dengan mereka, nggak bisa bicara sama mereka. Sekalinya bisa cuma beberapa detik. Dan satu lagi, Tuhan Yesus nggak pernah jualan merchandise. So, like kalau suka videonya, dislike aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Share ke Wibu, ke fans K-pop, ke teman-temanmu yang lain yang di luar sana yang ngefansnya terlalu gila. Dan sampai jumpa lagi di Bukan Motivasi Rohani.